Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita terus perhatikan dengan kenikmatan, kesehatan serta kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini di tengah-tengah musibah yang menimpa negeri kita, di tengah-tengah kecemasan atau ketakutan di antara sebagian saudara-saudara kita masih diberikan kekuatan hati untuk memakmurkan rumah Allah, meningkatkan diri dengan ibadah yang difardukan maupun dengan ibadah yang disunnahkan. Mudah-mudahan kedekatan hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari mara bahaya atau wabah yang kita khawatirkan ini. Karena memang Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis dikatakan apabila Allah menghendaki akan mendatangkan suatu keburukan, wabah atau penyakit kepada suatu kaum, nazara ila ahlil masajid. Allah terlebih dahulu memperhatikan pada kaum itu masih ada tidak kaum itu memakmurkan masjid. Ketika Allah melihat di satu kaum itu masih ada rumah-rumah Allah yang dimakmurkan, maka sungguhnya musibah itu Allah angkat, Allah jauhkan, bahkan Allah hindarkan dari kaum tersebut. Bahkan ibu bapak jamaah rahimakumullah, seorang imam salafus salih pada zaman tabi'in, beliau mengatakan, dulu kalau kami khawatir, takut akan ditimpa oleh satu musibah, maka kami berlari menuju kepada masjid untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka dari itu tiada yang dapat menggentarkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang kenyataannya bersih-bersih pun kita, cuci tangan pun 3 kali sehari, kemudian pakai masker pun kita, bahkan kita melakukan segala sesuatu dalam bentuk usaha, masih banyak juga orang yang berdiam di rumah terkena wabah ini. Di satu daerah ada seorang ibu rumah tangga di rumah saja, tetapi dia terkena positif corona. Apa penyebabnya? Melalui uang. Melalui uang yang dia terima dari jual beli. Artinya apa ibu rahmati Allah? Ada sesuatu yang tidak kita ketahui apa yang akan menimpa, tapi Allah tahu. Ada sesuatu yang tak bisa kita menduga, tapi Allah memahami. Sehingga ketika kedekatan kita kepada Allah dengan ibadah yang difardukan dan ibadah yang disunnahkan, maka ini adalah merupakan satu jaminan yang dapat melindungi kita dari sesuatu kecemasan, ketakutan, bahkan sesuatu yang dapat membahayakan diri kita. Maka dari itu ibu bapak jamaah rahimakumullah, tidak ada satu langkah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan hidup kecuali fafirru illallah, berlari menuju kepada Allah. Berlari menuju kepada Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, berlari menuju kepada Allah di antaranya adalah bagaimana kita fafirru ilallah bitaubah, kembali kepada Allah, menuju kepada ketaatan kepada Allah, memperbaiki diri dengan taubat. Ini yang dikatakan Ibnu Abbas.
Fafirru ilallah, juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, takarrabu ilaihi bi ta'atihi, dekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya. Wa'malu bi amali shalih, kemudian tegakkan amalan-amalan salih. Maka sesungguhnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, jaminan Allah itu pasti. Karena Allah katakan, man amila min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, asalkan amal saleh ditegakkan dengan iman dan ilmu pengetahuan, Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu badan sehat, cemas, hilang, khawatir tidak ada. Kita mampu memanfaatkan kesempatan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan sampaikan pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihris ala ma yanfa'uk." Yang pertama, bersemangatlah engkau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kamu. Yang kedua, wasta'in billah, rapatkan, dekatkan hati untuk terus memohon pertolongan Allah. Dua. Yang ketiga, wala ta'jis, jangan lemah. Tiga pesan Rasulullah SAW ini ibu bapak jamaah rahimakumullah, apabila kita kaitkan dengan masalah yang kita hadapi saat ini, maka ketiga pesan ini sangat penting dan betul-betul harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hadis yang sangat populer, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, artinya saya kita bacakan. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dan membuat aku cinta kepadanya, melainkan dengan amalan-amalan yang difardukan. Dan tidaklah seorang hamba melakukan sesuatu amalan yang membuat aku lebih mencintainya, melainkan dengan amalan-amalan sunnah. Apabila yang fardu ia jaga, yang sunnah ia pelihara, maka Allah katakan, aku akan mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku beri hidayah pada matanya, yang dengan hidayah itu dia mampu mengambil pelajaran setiap apa yang ia pandang. Aku beri hidayah pada telinganya, yang dengan hidayah itu dia mampu menyimak, memahami, mendengarkan setiap peringatan-peringatan sehingga bisa menyemangati dirinya dan memperbaiki kesalahannya. Apabila aku mencintainya, aku akan beri hidayah kepada perbuatannya, sehingga tidak ada perbuatan yang dia lakukan kecuali amalan yang bermanfaat, terjauh daripada sesuatu yang sia-sia. Apabila aku mencintainya, maka sungguh aku akan berhidayah pada setiap langkahnya, tujuan dan maksudnya, sehingga tidak ada tujuan hidupnya kecuali mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam akhir hadis ini dikatakan, bila dia memohon, aku akan berikan apa yang ia minta. Bila dia memohon perlindungan, aku akan lindungi dia. Artinya apa Bapak dan Ibu? Dalam hadis ini ditegaskan, menjaga ibadah wajib, menjaga ibadah sunnah merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk mendapatkan keselamatan yang kita harapkan, menghindarkan diri dari malapetaka yang kita cemaskan. Karena ibadah wajib yang dilakukan, sunnah yang dijaga, memudahkan kita mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itu kita mendapatkan keselamatan dan terjaga dari setiap apa yang kita cemaskan. Maka saya katakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri engkau.
Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita lihat betapa agama kita memberikan pintu-pintu keutamaan amal setiap waktu dalam kehidupan kita. Contoh kecil, ini sering kita dengar, siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari dan malamnya, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Dirinci lagi, 2 rakaat setelah sunnah fajar lebih baik daripada bumi dan isinya. Maka Rasulullah katakan, kedua rakaat setelah sunnah fajar lebih aku cintai dari apa yang disinari oleh matahari di atas dunia. Tanya diri kita, adakah jiwa kita merasa menelantarkan atau kehilangan ketika satu sunnah fajar tidak kita kerjakan? Ini semangat. Bahkan Rasulullah katakan, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Ini keutamaan. Ada enggak kita kerjakan? Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, dia berada dalam rahmat Allah. Ini juga semangat. Sebelum maghrib juga dikatakan oleh Rasulullah, ketika azan telah dikumandangkan, sahabat berlomba-lomba melakukan 2 rakaat setelah sunnah. Rasulullah mengulang 3 kali, salatlah bagi siapa yang mau, salatlah siapa yang mau, salatlah siapa yang mau. Ini menunjukkan semangat para sahabat melakukan ibadah sunnah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita lihat lagi ibadah sunnah lainnya. Dalam waktu 3 menit rutinitas kita lakukan mendapatkan pengampunan dosa. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap harinya, 100 kali setiap harinya, Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkan buat rahmati Allah. Kita lihat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, hanya lebih kurang 2 detik atau beberapa detik. 3 menit 60 detik. 60 detik dibagi 2 sudah dapat 30 membaca subhanallah wa bihamdi. Dalam waktu 3 menit rutinitas kita baca subhanallah wa bihamdi, maka sungguh pengampunan Allah akan diberikan kepada kita walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ini juga semangat. Berkenaan dengan ini, dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW berkata, siapa yang mengucapkan setiap pagi, setiap harinya, setiap petang, setiap harinya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Siapa yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, 3 kali setiap paginya, 3 kali setiap petangnya, tidak ada satupun yang dapat memudaratkannya. Ini juga harus disemangati. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah katakan banyak amalan-amalan sunnah. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu bima sampai ayat terakhirnya, kafatau, Allah berikan kecukupan untuknya, kecukupan perasaan dari kecemasan berupa ketenangan, kecukupan hidup daripada kekurangan. Ini merupakan bentuk keutamaan amal ibadah yang Allah sungguhkan kepada kita. Tanya diri kita, sejauh mana respon atau tanggapan hati kita untuk melakukan keutamaan ini. Kita kurang yakin lagi. Ayat Allah mengatakan, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Asal jiwa terpaut dengan takwa, kesulitan terangkat, rezeki datang dengan yang tak disangka-sangka. Takwa. Sekarang Bapak jamaah rahimakumullah, kita lihat kenapa kita masih kurang semangat melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah wajib pun hanya sekedar dilakukan sebatas membayar kewajiban. Ini harus kita tanyakan.
Tidak ada kunci kebaikan, kunci ketenangan hidup melainkan dengan ibadah kepada Allah. Jaminan Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada satu jaminan yang lebih pasti yang dapat menenangkan, membaikkan hidup kecuali hidup dengan zikrullah. Zikrullah, mengingat perintah Allah, mengingat hak Allah, kita jalankan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Ibu rahmati Allah, apa yang perlu kita semangati? Ini berkaitan juga dengan masalah ini, Ibu rahmati Allah. Kita sering dengar berita, ada orang yang meninggal karena kelaparan. Satu hal yang sering terjadi di masjid-masjid, di tempat-tempat kita, apa? Kita hanya terfokus menyumbang untuk pembangunan masjid, menyumbang untuk kesejahteraan anak yatim, sementara orang-orang yang lemah di sekitar kita tidak kita perhatikan. Rasulullah katakan, al-yansaruna wa yarzakuna illa bidu'afaikum. Tidakkah engkau pahami pertolongan Allah itu datang, rezeki engkau dimudahkan disebabkan karena engkau memperhatikan orang-orang lemah yang ada di sekitar engkau. Tidak wajar masjid megah di sekitar kita masih ada duafa yang tidak makan. Kemarin kami Bapak Ibu di Masjid Ihsan menyalurkan dana duafa, kami survei ke rumah-rumah. Sesuatu yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah kehidupan masjid yang makmur, pembangunan yang gencar. Ada satu keluarga di dekat Masjid Ihsan hanya satu kali sehari menjumpai nasi. Tidak tertutup kemungkinan ini terjadi di sini. Rasulullah katakan, innama yansurullah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu hanya akan datang hazil ummah, kepada umat ini, bidaifiha, disebabkan adanya orang-orang lemah yang ada di sekitar kita, bida'watihim, doa-doa mereka, wasalatihim, salat-salat mereka, wa ikhlasihim, keikhlasan mereka. Contoh Ibu Bapak rahmati Allah, kita lihat apa? Anak yatim kan dibatasi umurnya. Saya katakan, la yasma ba'da ihtilam. Tidak ada lagi yatim kalau sudah balik. Mayoritas ulama mengatakan yatim itu hanya bagi orang yang belum balik. Balik itu batas usianya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya 15 tahun. Proteslah jamaah. Terus bagaimana dengan anak SMA? Anak yatim yang sudah masih SMA? Jawabannya tak yatim lagi. Itu bagaimana sekolahnya? Allah tidak hanya membuka pintu untuk berbuat kebaikan melalui santunan anak yatim, tapi banyak pintu kebaikan lainnya, yaitu menyantuni orang-orang yang duafa, termasuk anak yatim yang sudah balik melanjutkan sekolahnya, atau anak-anak yang ditinggalkan ibunya. Kita akan katakan anak-anak yang ditinggalkan ibu lebih parah dibanding dengan anak-anak tinggalkan ayah. Kita tahu. Tapi tidak boleh uang anak yatim diberikan kepada mereka. Kenapa? Mereka tergolong duafa. Mau bicara Ibu rahmati Allah, dalam agama itu yatim itu anak yang bersedih ditinggalkan oleh ayahnya. Sedangkan yang bersedih ditinggalkan induknya itu penamaan untuk hewan. Itu dalam agama. Kenapa hewan? Hewan setelah lahir yang menanggung makannya sampai dia bisa mengekas menjadi rezeki ada induknya. Ketika induknya meninggal, dia sebutlah dia piatu. Dia bukan manusia. Lihat betapa banyak anak-anak yang kemarin
Kadang-kadang tidak bisa ujian karena terhambat oleh biaya ujian. Ada itu. Banyak seperti di sana itu kemarin kita temukan tidak jumpa nasi kecuali hanya 1 kali sehari. Untuk apa masjid megah, sajadah bagus, orang tak makan? Kenapa kita hanya mengencarkan sumbangan untuk pembangunan masjid untuk anak yatim? Dana sosialnya mana? Bahkan sebuah asar dikatakan memberi makan orang yang lapar lebih baik daripada iktikaf di 70 masjid. Ini ada satu yang saya baca, tapi saya belum tahu apakah ini saya atau tidak. Ini karena ada ulama kita di sini. Ini kalau mau nanti dicari juga. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah dibangun, di setiap sisi itu Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat. Lalu apa kata Allah? Hai Ibrahim, engkau bangun Ka'bah, engkau salat setiap sisinya 1000 rakaat, tapi tahukah engkau mengisi perut orang yang lapar sehingga kenyang lebih utama dari apa yang kau kerjakan. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan, apa kata Allah? Aku lapar, engkau tak kasih makan. Aku haus, engkau tak kasih minum. Aku sakit, engkau tidak jenguk. Bagaimana mungkin kau lapar ya Allah, engkau haus, engkau sakit. Aku bersama dengan orang-orang yang lapar. Aku bersama dengan orang-orang yang haus. Aku bersama dengan orang-orang yang sakit. Kami himbau kita pengurus masjid satu wadah yang sangat tepat untuk menggalang dana du'afa sosial. Silakan survei, cari jamaah kita dalam kondisi terdampak COVID-19 ini. Mungkin ada di antara mereka yang berhenti bekerja. 2 bulan rumah sewa tak terbayar. Nasi pun tidak mereka dapatkan. Kita cukup di sini. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bersemangatlah engkau melakukan kebaikan, di antaranya apa? Untuk bersedekah. Rasulullah katakan, Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tak pernah lupa bersedekah, berinfak, membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit ataupun keadaan lapang. Dan surah Al-Baqarah ayat 274 dikatakan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Itulah mereka yang berinfak siang malam, terang-terangan atau diam-diam. Jadi berinfaknya apa Ibu rahmati Allah boleh, terang-terangan boleh, ada dalilnya. Bersedekah diam-diam, secara diam-diam boleh, ada dalilnya. Yang tak ada dalilnya, diam-diam tak mau bersedekah. Tidak ada dalilnya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, mau bicara, tanya iman kita. Nih, jangan katakan orang lain. Dia hidupnya cukup, anak-anaknya cukup, saudara perempuannya, suaminya berhenti bekerja, ponakannya tak belanja, tak dia perhatikan. Itu yang masih kerabatnya. Tanya iman kita. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman engkau sebelum engkau mencintai saudara kamu seperti engkau mencintai diri engkau sendiri. Ditantang kita. Apalagi kalau orang duafa, bapaknya kan masih ada. Bukan masalah bapaknya ada atau ibunya ada, dia duafa. Ibu apa jamaah rahimakumullah, maka bersemangatlah untuk itu. Memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Karena ini kisah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah orang yang masukkan ke surga itu adalah orang yang memberi makan orang yang lapar dan orang yang menyebarkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tak dikenal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dan Rasulullah dikatakan, man nafasa an mu'min karbatin min kurabid dunia. Siapa saja yang melepaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunianya,
nafasallahu anhu, Allah akan lepaskan kesulitannya. Di mana? Di akhirat, yaumil qiyamah. Mayassara ala mu'sirin, siapa yang membantu melapangkan orang yang susah, yasrallahu alaihi, Allah akan lapangkan dia. Di mana? Fit dunya wal akhirah, di dunia dilapangkan, di akhirat dilapangkan. Artinya ibu rahmati Allah, kita masih punya rezeki, masih punya makan, masih punya kecukupan. Salah satu sebabnya karena doa-doa orang yang du'afa, salat-salat orang yang du'afa, keikhlasan orang yang du'afa, karena masih adanya orang-orang yang lemah di sekitar kita. Maka ibu bapak rahmati Allah, ayo selama Ramadan ini rubah sedikit. Jangan hanya untuk pembangunan masjid, anak yatim, du'afa, galang dana, survei. Bagi saat ini, yang berzakat sisihkan, bagikan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian ini sebagai penutup kita sampaikan, Rasulullah katakan, tahukah engkau siapa apa itu ar-ratub? Sahabat mengatakan ar-ratub itu orang yang mandul. Sahabat mengatakan orang mandul tidak punya anak ya Rasulullah. Tidak. Orang yang mandul itu anaknya banyak, tapi anaknya tidak bisa menyuguhkan kebaikan untuknya. Ihris ala ma yanfa'uk. Idza mata ibnu Adam in khata'a amalu ila min salasa. Putus di segala perkara, putus segala amalnya ketika dia telah meninggal. Kecuali apa? Di antaranya waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bersemangatlah mendidik kesolehan anak. Jadi ibu rahmati Allah. Kemudian apalagi bersedekah jariah, termasuk melakukan membantu orang-orang yang du'afa. Jadi sekali lagi kita sampaikan, dapatkan pertolongan Allah dengan takadzub melalui ibadah wajib, ibadah sunnah. Yang kedua, dapatkan pertolongan Allah dengan menolong hamba-hamba Allah yang lainnya. Wallahu fi auni abdi, sungguh Allah hanya akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Mudah-mudahan dengan melapangkan orang, Allah lapangkan kita. Dengan meringankan beban orang, Allah ringankan kebebanan kita. Dengan menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran orang karena kelaparan, Allah selamatkan kita dari apa yang kita khawatirkan. Kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Berbanyak maaf ibu bapak jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.